Rekan guru dimanapun berada, terkhusus untuk rekan guru yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest BPK dalam jabatan tahun 2022, kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan melakukan pembahasan terhadap tryout yang ketiga untuk bidang tes potensi akademik atau TPA dan juga pedagogi. Jika rekan guru ingin mengerjakan tryoutnya, silahkan klik tautan yang ada di kolom deskripsi. Atau rekan guru yang pertama kali menyimak video ini ingin mengerjakan tryout yang kedua dan yang pertama, silahkan tonton videonya di channel Kelas Kata. Sebelum memasuki soal dan pembahasan, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini. Sebelum memasuki ke soal dan pembahasan, berikut ada peserta peraih nilai tertinggi tryout kedua. Ada 10 rekan guru yang mendapatkan skor maksimal yaitu 100. Peringkat yang pertama adalah Ibu Clara, ini mengerjakan dengan waktu yang paling cepat, dan peringkat ke-10 ada Ibu Ratna dengan skor 100 juga. Ini ada skor yang 98, 96, itu sudah banyak. Jadi rekan guru persiapannya sangat luar biasa untuk menghadapi pretest PBG dalam jabatan tahun 2022. Semoga tetap semangat dan semoga tryout ketiga ini tetap mengikuti dan juga mendapatkan nilai yang maksimal. Mari kita masuk ke soal dan pembahasannya. Soal ke-1, padi sawah sama halnya padi. Ini berarti kita analogikan padi ada di sawah. Kalian lihat yang A, udang ada di tambak. Oke, benar. Jalan raya ada di mobil, tidak. Yang C, sekolah ada di guru, juga tidak. Sayur ada di pasar, ini juga benar, bisa jadi. Labu ada di sayur, ini tidak. Tetapi ini adalah cara pengembangbiakan ya. Padi dikembangbiakan di sawah. Sayur memang ada di pasar, tapi untuk dijual. Tetapi padi ini kan artinya padi ditanam atau ada di. Jadi udang dikembangbiakan di tambak. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua, ini ada hipokrit. Artinya hipokrit dalam KBBI itu artinya munafik. Yang pertama adalah munafik, yang kedua adalah orang yang suka berpura-pura. Jadi jawabannya di sini adalah munafik. Pembual di sini adalah orang yang berbohong. Jadi di sini kan orang yang suka berpura-pura. Jadi tidak tepat. Yang paling tetap jawabannya adalah munafik, yaitu yang B. Soal ketiga yaitu residu. Residu itu artinya adalah ampas. Sisa itu tidak. Kalau sisa itu belum tentu residu. Kemudian sampah. Residu itu semacam endapan. Selain ampas itu adalah endapan. Misalkan ketika rekan guru menyaring santan dari parutan kelapa, residunya itu adalah ampas. Nah, ampas itu belum tentu sisa dan juga belum tentu sampah karena mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau hasilnya di situ adalah santannya tadi, santan itu adalah hasilnya, jadi bukan residu. Jadi jawaban untuk soal ketiga ini adalah yang D. Soal berikutnya, nahas. Nahas itu bukan nasib, takdir, nadir juga tidak, mujur tidak. Nahas itu artinya adalah celaka. Yang baku adalah nahas, bukan naas. Naas, kecelakaan naas. Bukan naas. Tapi seringkali karena H ini berada diapit oleh huruf vokal, biasanya ini mengalami sedikit pelesapan. Jadi pengucapannya terkadang naas. Padahal yang benar dan yang baku adalah nahas. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Soal kelima, rambut titik 2 keriting, itu artinya rambut ini kita bisa jadi kasih konjungsi yang, atau rambut itu, misalnya rambut itu keriting atau rambut itu rambut yang keriting. Ikal yang lurus ini juga tidak. Hidung yang mancung ini bisa jadi. Mulut yang cerewet ini nyambung tapi bisa jadi. Laptop yang pribadi tidak. Cita-cita yang masa depan juga tidak. Antara hidung yang mancung atau mulut yang cerewet. Keriting itu bisa dilihat dengan mata, mancung juga bisa dilihat dengan mata. Artinya secara fisik ya, sedangkan cerewet ini tidak bisa dan ini adalah karakter. Jadi jawabannya adalah yang B, hidung mancung. Soal nomor 6 yaitu anomali. Anomali itu artinya adalah kelainan atau berbeda. Tanda ini artinya itu antonim atau perlawanan makna kata. Jadi anomali yaitu kelainan, untuk
perlawanan makna katanya atau antonimnya itu adalah normal. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 ini adalah yang E. Soal berikutnya yang ke-8, Kapuas, Karimata, Mahakam, Barito, Bengawan Solo. Ini sungai. Karimata bukan sungai, ini kepulauan. Mahakam juga sungai, Barito juga sungai, Bengawan Solo itu juga sungai. Jadi yang paling berbeda adalah Karimata. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal ke-9, Januari itu mungkin bulan 1, Mei itu bulan 5, Agustus itu bulan 7, 8, September itu bulan 9, Desember itu 12. Ini ada 2 genap, jadi bukan ini polanya. Kita lihat jumlah harinya, Januari itu 31, Mei juga 31, Agustus 31, September itu ada 30, Desember itu ada 31. Yang paling berbeda itu adalah September. Jadi untuk soal ke-9 ini jawabannya adalah September. Karena berbeda sendiri, yang lain jumlah harinya ada 31, sedangkan September ini jumlah harinya ada 30. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-10 ada deret angka 1 ke 2, 2 ini polanya mungkin ini. 1 ini ke 1 ini ditambah 0, ini ke sini tambah 1, 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 10 tambah 5, 10 ini tambah 7, berarti di sini ditambah ini ditambah 9, berarti di sini ditambah 11, berarti 26 tambah 11, 6 tambah 1, 7, berarti yang akhirnya 7, angka 37. Jadi jawabannya adalah yang A. Maaf rekan guru, ini oret-oretannya terlalu jelek karena saya menggambarnya ini menggunakan mouse. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal ke-11 ada deret angka. Ini karena ini mungkin jaraknya jauh, kita dari sini saja. 59 ke ini 9, ini 10, 40, 50, ini ke 11, kemudian ini pasti 12, ini ke sini pasti 13, berarti dari angka sini 8. 59 ini ditambah 8, jadi adalah ini tambah 8 adalah 67. Jadi sini adalah 67. Jadi 67 ini berarti jawabannya sudah tahu, yaitu yang C. Ini tidak perlu cari yang ini karena yang depannya 67 itu hanya yang pilihan yang C saja. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ke-12 ini ada angkanya 4 angka. Ini 79, 78, 77, 76, sini 74, berarti di sini 75. 75 ada 2, ini jelas salah. Kemudian ini 37, 36, 35, 34, di sini 32, berarti 33. Jadi jawabannya adalah yang A, 75 dan 33. Soal ke-13 ini polanya 22. Sini, ini ke sini, dan ini otomatis ke sini. Kita cari yang paling banyak berbeda dulu, yaitu sama ternyata ini ada 2, ini ada 2 juga. Ini jadi tidak bisa nyari salah satu. Biasanya kalau saya mengerjakan kita cari yang paling banyak, misalkan yang terakhir ini berbeda semua. Jadi hanya mencari satu kita sudah tahu jawabannya. 53 ke 56 ini nambah 3, ini ke sini nambah 3 juga, ini ke sini nambah 3 juga, jadi otomatis sini nambah 3. Jadi di sini adalah 65, 165. Jadi jawabannya antara A, B dan D, C dan E jelas salah. Kemudian cari depannya. 58 ke 61 nambah 3, 61 ke 64 tambah 3. Ini berarti 164 ditambah 3 juga, yaitu 167. Jadi 167 dan 165. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-14, ini ada deret angka lagi. Kita cari polanya. 1 ini ke 2, 2 ini ke 3, 3 itu ke 4, 4 ke 5,
Tapi masalahnya ada di sini 2, 2, 1,5. Ini 5/6 dan 1/3. 1/3 ke 5/6 itu nambah setengah, 1/2. Kemudian 5/6 ke 1,5 itu nambah setengah juga. Kemudian 1,5 ke 2 ini nambah setengah juga. Jadi di sini 2 ditambah setengah. Jadi jawabannya adalah 2,5 atau 2 1/2. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ke-15 ini ada penghitungan sederhana. Ini kita beri tanda terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu. Jadinya seperti ini. 0,875 dibagi 0,25 itu hasilnya adalah 3,5. Kemudian yang ini cara cepatnya ya. Ini karena ini dibagi, jadi hasilnya tidak mungkin negatif. Jadi pasti positif dan ini dikurang. Jadi karena hasilnya ini 875 dibagi 0,25, ini kan dapat 3,5. Jadi 875 dibagi 250 itu hasilnya adalah 3,5. 3,5 dikurangi berapa? Jadi hasilnya kan pasti di bawah 3,5. Jadi ini tidak mungkin. D juga tidak mungkin, yang E juga tidak mungkin. Kemungkinan adalah 3,34 dan 3,9. Jadi kemungkinannya kan ini lebih besar kemungkinan untuk benar. Jadi kita tinggal menghitung ini. Dan 0,44 dibagi 2,75 itu hasilnya 0,16. Jadi 3,5 dikurangi 0,16 jawabannya adalah 3,34. Jadi jawaban untuk soal ke-15 ini adalah yang A. Soal ke-16, berapa 4,5% dari 455? Rekan guru, jadi rekan guru perlu mengetahui secara cepat terlebih dahulu terkait dengan persentase. Misalkan 10% itu berapa, 25% itu berapa, 50% itu berapa. Jadi tidak perlu menghitung ini nanti. Apalagi seringkali ketika menemukan soal persentase ini pilihannya berbeda sangat jauh. Ya, jadi tidak perlu menghitung secara rinci. Cara cepatnya saja 455 itu karena ini di bawah 10, yang paling dekat itu 10%, yang paling mudah 10% dari 455 yaitu 45. Kita anggap saja 45 walaupun yang benar adalah 45,5. Kemudian ini 10% ya. Jadi otomatis tidak mungkin di bawah ini 200,4. Ini pasti tidak mungkin karena 10%-nya di sini. Kemudian ini juga tidak mungkin, ini lebih dari 100%. Ya. Kemudian 10%-nya ini adalah 10%. Kemudian yang ditanyakan 4,5. 4,5 dari 10 itu kan hampir setengahnya. Jadi, setengahnya dari 45 itu berapa? Sekitar 20-an kan? Ya, 20-an. Jadi, jawabannya pasti di sekitar 20-an. Tidak mungkin 2, tidak mungkin 0,2. Jadi, jawabannya adalah yang C. Soal ke-17, 16 kali 2 minus 64 dibagi 8 plus 9. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ini jawabannya adalah 32. Minus 64 dibagi 8, itu jawabannya adalah minus 8 ditambah 9. Minus 8 tambah 9 itu plus 1, berarti 32 plus 1 sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-18, ini penarikan simpulan. Salah satu syarat diterima sebagai PNS adalah lulus tes CPNS. Sandra adalah salah satu peserta yang akan mengikuti tes CPNS. Berarti Sandra tidak lulus dalam tes CPNS? Belum, karena di sini salah satu peserta yang akan. Sandra tidak diterima sebagai PNS juga tidak. Sandra belum tentu diterima sebagai PNS, jadi masih ada kemungkinan Sandra mampu mengerjakan tes PNS, padahal di situ akan, jadi belum mengerjakan. Sandra diterima sebagai PNS, tidak juga. Karena di sini akan, jadi ini belum tentu. Jadi jawaban untuk soal ke-18 ini adalah yang C. Soal ke-19. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit mata. Semua rumah sakit memiliki unit gawat darurat. Simpulannya, ada rumah sakit mata yang tidak memiliki unit gawat darurat, tidak mungkin karena di sini semua rumah sakit mata pasti memiliki unit gawat darurat, ini iya. Sebagian rumah sakit tidak memiliki unit gawat darurat, tidak.
D. Semua rumah sakit yang tidak memiliki unit gawat darurat, ini juga tidak. Rumah sakit mata juga menyediakan ruang laktasi, ini apalagi laktasi ya. Jadi jawaban untuk soal ke-19 ini jawabannya adalah yang B. Soal ke-20 ini adalah soal cerita matematika. Pakan sebanyak 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Jika keseluruhan ayam banyaknya 50 ekor, diperlukan pakan sebanyak 30 jadi 50, berarti nambah 20. Jadi kita cari 20 ekor ayam itu pakannya berapa terlebih dahulu. Ini per 30 dikali ini 21 ya, 21. Kemudian hasilnya nanti ditambahkan dengan 21. 20 per 30 ini dicoret-coret jadi 2 per 3. 21 dibagi 3 itu dapat 7. 7 dikali 2 jadi 14. Jadi di sini adalah 14 hasilnya. Jadi 20 ekor itu pakannya 14 kg. Jadi untuk 50 ekor yaitu 14 tambah 21. Jadi jawabannya adalah 35. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal ke-21, harga 6 buah buku tulis dan 8 buah pensil itu 21.500. Harga 4 buah buku tulis dan 15 buah pensil 24.000. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 7 buah pensil adalah, jadi kita cari 5 buah buku dan 7 pensil. Baik, kita eliminasi dulu jawabannya, kita cari logikanya. 6 ini 5 ya. Kemudian 7, ini 7, ini 8, jadi otomatis lebih kecil. Jadi lebih kecil dari 21.500, jadi tidak mungkin ini lebih besar. Ini sama juga tidak mungkin. Kemudian ini bukunya berkurang 1 dan juga pensilnya berkurang 1. Kalau rekan guru mau mengerjakan secara rumusnya dengan rumus matematika yang tepat, rumusnya seperti ini. Ini dimisalkan buku adalah X, pensil adalah Y, dan kita buat persamaannya 8X plus 8Y. Ini 8 buku plus 8 pensil harganya ini, 4X plus 15Y harganya ini. Kemudian dieliminasi kedua persamaan ini. Yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3, hasilnya ini. Kemudian cari, dihitung, dan hasilnya diketahui Y-nya adalah 1000. Nah, kemudian kita nyari nilai X-nya. Aslinya kalau nilai X ini, kalau Y-nya salah satu Y atau X-nya sudah diketahui, kita nyari X-nya tidak perlu pakai rumus. Misalkan ini kita pakai yang ini aja, yang mudah dihitung. Ya. Di sini 15 buah pensil, karena pensilnya harganya 1000, jadi 15.000. Kemudian dari 24.000 masih sisa berapa? 9.000. Ya, 9.000. Kemudian 4 buku, tinggal 4 buku, berarti 9.000 dibagi 4, itu hasilnya adalah 2.250. Ya, jadi tidak perlu menggunakan nyari X dengan sistem persamaan lagi, tetapi kalau sudah diketahui salah satunya, kita tinggal hitung saja. Jadi satu bukunya harganya 2.250. Ya, jadi tinggal 5 dikali 2.250 ditambah 7 kali 1000, yaitu 11.250, ditambah 7.000, hasilnya adalah 18.250. Jadi jawaban untuk soal ke-21 ini adalah yang E. Soal ke-22, ini kita cari satu konsepnya. Ini kita anggap aja kotak, ini lancip. Kemudian ini kotak di sebelah kanan. Ini kotak di sebelah kanan juga. Ini walaupun dibalik, kotak di sebelah kanan. Ini kotaknya di sebelah kiri lancip. Kemudian ini kotaknya di sebelah kanan. Jadi jawaban yang paling beda adalah yang C. Soal ke-23. Kita mencari lanjutannya ini. Ini kita fokus ke salah satu titik dulu. Ini lingkaran. Lingkarannya ada di samping kiri, kemudian ada di atas, kemudian ada di samping kanan. Berarti lanjutannya lingkarannya ada di bawah. Jadi ini tidak mungkin karena lingkarannya tidak di bawah. Ini juga tidak mungkin karena lingkarannya tidak di bawah.
Kemudian ini kotaknya 1, ini kotaknya 2, ini kotaknya 3. Jadi di sini otomatis kotaknya 4, 4 semua. Jadi kita cari ke line ini segitiga persegi hitam kecil ini pindah ke sini, dan yang dipindahkan ini jadi persegi besar. Kemudian setelah pindah ke sini dia ke arah sini. Jadi yang di sini lanjutannya perseginya hitamnya harusnya di sini. Jadi karena di sini sudah ada hitamnya, jadi harusnya tidak terlihat. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Jadi posisi kotak hitamnya kecilnya ada di sini, tidak terlihat. Kita lanjut ke soal 24. Soal ke-24 ini yang di luar persegi jadi di dalam, yang di luar segitiga jadi di dalam, yang di luar segi 4 otomatis di sini jadi di dalam. Jadi tidak mungkin C, D, dan juga E. Kemungkinan A dan B. Kemudian ini yang nomor 2 jadi nomor 1. Ini saya anggap nomor 2 ya, karena kedua terkecil. Artinya yang kecil ini nomor 1, ini nomor 2. Yang kedua jadi pertama. Ini yang kedua jadi pertama. Ini yang kedua segitiga, otomatis di sini segitiga menjadi yang pertama. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal ke-25, ini gambarnya, kemudian kita mencari gambar dengan rotasi yang sama. Kita cari konsepnya ini, lingkaran itu berlawanan dengan sudut lancipnya, atau ini ke garis ini. Kemudian ini lingkarannya mengarah sini, jadi harusnya kan segitiganya arah ke sana. Jadi jelas salah. Ini juga lingkarannya ini dilancip, arah lancipnya di sini. Ini jadi juga tidak. Ini bisa jadi yang D lancip mengarah ke lingkaran juga tidak. Yang E lancip ini mengarah ke lingkaran juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, konsepnya di sini tadi. Ya. Lingkaran berlawanan arah dengan lancip ini, lancip dari segitiga. Soal ke-26 ini kita masuk ke soal pedagogi. Peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat simpulan merupakan ciri pembelajaran model. Inquiry jelas tidak, scientific tidak. Kita lihat hanya akhirannya simpulan aja. Simpulan. Kalau akhirannya simpulan itu adalah kalau tidak inquiry ya discovery. Tetapi kalau inquiry itu lebih ke arah pembuktian tesisnya, hipotesisnya. Jadi tidak mungkin jawabannya adalah inquiry. Karena di sini menghimpun dan membandingkan, mengkategorikan itu adalah bagian dari discovery. Jadi jawaban untuk soal ke-26 ini adalah yang D. Soal ke-27, pandangan teori belajar kognitivisme tentang lingkungan adalah, ini kaitannya kognitivisme terhadap lingkungan. Kita lihat yang A, intelektual hanya dapat dikuasai oleh manusia dan lingkungannya, ini tidak. Lingkungan tidak berperan besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual anak, tetapi yang paling penting adalah interaksi anak dengan lingkungannya ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat yang C dulu, lingkungan hanya memiliki peran kecil dalam pemerolehan intelektual, tidak. Anak hanya merupakan penerima pasif dari tekanan lingkungan, ini juga tidak. Yang E, lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak, ini juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal ke-28, teori belajar yang beranggapan bahwa pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah pemerolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau pembelajar adalah, kata kuncinya di sini, transfer of knowledge. Rekan-rekan perlu mengingat kata kuncinya. Memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge itu adalah teori belajar behavioristik atau behaviorisme. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-29, perbedaan antara pandangan teori belajar nativisme dan konektivisme adalah, baik, hal yang menjadi pembeda, sangat pembeda antara nativisme dan konektivisme itu adalah kaitan dengan lingkungan. Nativisme itu adalah teori belajar yang tidak sama sekali mengaitkan interaksi terhadap lingkungan, sedangkan
konektivisme itu adalah yang paling penting adalah interaksi terhadap lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang D, interaksi terhadap lingkungan. Nativisme itu lebih kemampuan anak itu dengan anak sendiri. Jadi kemampuan yang dimiliki anak sendiri tanpa pengaruh dari lingkungan. Soal ke-30, berikut ini yang tidak termasuk implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran adalah, ini tidak termasuk ya, jadi kita mencari yang tidak termasuk implikasinya, tidak termasuk ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Untuk menjelaskan suatu konsep, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini konsep yang dimaksud adalah respon, jadi ini adalah termasuk ya. Metode pemberian tugas, metode latihan atau drill and practice akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan, ini juga iya. C. Hierarki penyusunan komposisi materi dalam kurikulum merupakan hal yang penting, ini juga behavior. Penguasaan materi yang lebih sukar sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih mudah. Ini jelas tidak ya. Jadi untuk soal ke-30 ini jawabannya adalah yang D. Soal ke-31 berikut ini yang tidak termasuk ke dalam fungsi indikator pencapaian kompetensi adalah, jadi indikator itu digunakan untuk pedoman apa? Yang pertama, A. Mengembangkan materi pembelajaran, ini sangat iya. Mendesain kegiatan pembelajaran, iya, ini langkah-langkah kegiatan juga harus memperhatikan indikatornya. Pengembangan bahan ajar, ini iya. Dalam menentukan KD, tidak ya, KD itu tidak ditentukan oleh indikator, malah kebalik, indikator itu di pedomannya bisa dilihat dari KD-nya. Yang E. Penyusun alat evaluasi, ini juga iya, jadi penyusunan alat evaluasi juga memperhatikan dari indikator pencapaian. Jadi untuk soal ke-31 ini jawabannya adalah yang D. Soal ke-32, membangun konsep berdasarkan pemahamannya sendiri, student self-concept merupakan ciri pendekatan. Ya, intinya di sini, student self-concept, yaitu pemahamannya sendiri, ini kemungkinannya ada dua, scientific atau inquiry. Karena problem, project, dan kontekstual dan kooperatif itu tidak pemahaman sendiri. Jadi pilihannya kalau tidak scientific, yaitu inquiry. Karena di sini inquiry tidak ada, maka jawabannya adalah scientific. Jadi kenapa di sini tidak ada pilihan yang inquiry? Jadi bisa membingungkan apakah ini yang dimaksud inquiry atau scientific. Jawaban untuk soal ke-32 ini adalah yang A, yaitu scientific. Soal ke-33 ada ilustrasi. Ilustrasi di atas merupakan langkah pembelajaran dengan model. Ini trik cepatnya ya. Kita lihat yang pertama dulu. Mula-mula guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Pertama, sudah menyajikan masalah. Jadi kemungkinannya kalau tidak problem, yaitu discovery. Discovery dan problem itu sama-sama disertai atau diawali dengan masalah dimulanya. Inquiry jelas tidak, project apalagi, dan juga scientific itu tidak. Karena scientific langkah pertamanya adalah mengamati. Kemudian, lihat masalahnya yang memberikan siapa. Kalau masalahnya itu dibuat oleh siswa sendiri atau siswa itu menyepakati masalahnya itu apa, itu lebih ke arah discovery. Sedangkan di sini guru menyajikan masalah. Jadi kemungkinan besar itu jawabannya adalah problem based learning. Kenapa kemungkinan besar? Kita lihat akhirnya. Kalau discovery itu akhirnya adalah membuat simpulan. Sedangkan di sini menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Jadi otomatis ini bukan discovery. Jadi jawabannya adalah yang A, problem based learning. Soal ke-34, alat fisik pembelajaran antara lain buku, modul cetak, teks terprogram, komputer, slide, presentasi, film, video, suara, dan sebagainya merupakan pengertian dari, nah ini adalah media, jadi media pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-35, manfaat penggunaan media pembelajaran adalah, kita lihat yang E dulu. Pembelajaran lebih cepat selesai dan mendapatkan hasil yang maksimal, ini belum tentu. Guru turut melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, ini tidak manfaat dari media. Tugas siswa akan lebih bervariasi, ini tidak ada kaitannya. Tujuan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, ini tidak ada kaitannya dengan media. Jawabannya pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Jadi untuk soal ke-35 ini manfaat penggunaan media pembelajaran adalah yang A, yaitu pengajaran akan lebih menarik
perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Soal ke-36, komponen RPP yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi adalah materi pokok, ini tidak, tujuan pembelajaran tidak, materi pembelajaran iya, sumber belajar tidak, evaluasi pembelajaran tidak. Jadi jawaban soal untuk ke-36 ini adalah materi pembelajaran. Kalau materi pokok itu hanya judul-judulnya saja atau pokok-pokoknya saja. Sedangkan materi pembelajaran itu lebih lengkap berkaitan dengan fakta, konsep, dan prinsipnya juga prosedurnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ke-37, prinsip penyusunan RPP yang harus memperhatikan kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, dan motivasi belajar adalah, lihatnya di sini adalah kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik itu tentunya berbeda-beda. Ditambah di sini tingkat intelektual, jadi berkaitan dengan perbedaan individual, jadi perbedaan peserta didik. Jadi jawaban untuk soal ke-37 ini jawabannya adalah yang B. Soal ke-38, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik merupakan pengertian dari pembelajaran jelas tidak, ulangan tidak, ujian tidak. Kalau evaluasi itu sampai tahap pengambilan keputusan, di sini hanya pengumpulan informasi dan mengukur pencapaian. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-39, kegiatan membandingkan hasil pengamatan dan suatu kriteria atau ukuran adalah pengertian dari penilaian bukan, evaluasi bukan. Ini juga bukan, evaluasi ada dua. Penilaian hasil belajar tidak. Ini jawabannya adalah yang C, yaitu pengukuran. Soal ke-40, tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah mencerminkan kemampuan yang diukur. Ini bukan tujuannya. Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan atau SKL, ini iya. Dilakukan secara berencana, bertahap, ini bukan tujuannya. Didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, ini juga bukan tujuan, tapi dasar penyusunan. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal ke-41, cermati urutan berikut. Urutan prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah, baik. Yang pertama yang dilakukan dalam proses penilaian itu adalah menentukan KKM terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah 2. C dan D serta E ini jelas salah karena yang pertama adalah angka 1. Jadi kemungkinan jawabannya adalah A atau B. Kemudian setelah penyusunan KKM itu adalah nomor 1, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran terlebih dahulu. Setelah kisi-kisi itu adalah menyusun instrumen penilaian. Setelah nomor 3 itu nomor 5 melakukan analisis kualitas instrumen dan yang terakhir melakukan penilaian. Jadi jawabannya adalah yang B, 2, 1, 3, 5, dan 4. Soal ke-42, pada tahap ini pra-operasional atau disebut juga dengan masa intuitif. Pada masa ini, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Ilustrasi tersebut, perkembangan kognitif anak usia, di sini karena bahasanya mulai berkembang, jelas tidak 0 sampai 2 tahun, tidak juga ini, karena ini juga 11 sampai 15 itu sudah bisa menguasai bahasa. 7 sampai 11 tahun juga tidak, karena di sini mengembangkan menerima stimulus secara terbatas. Kalau 7 sampai 11 tahun itu stimulusnya sudah sangat luas. Kemudian antara 4 ini, kalau 4 sampai 11 tahun itu terlalu jauh rentangnya ya. Jadi jawabannya adalah yang B, 2 sampai 4 tahun. Soal ke-43. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah, jadi kita mencari ini yang merupakan praktik pendidikan. A. Ibu A sedang membaca buku psikologi pendidikan. Ini tidak praktik pendidikan ya, ini lebih ke arah belajar. Yang B. Ibu A dan Pak B sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. Ini juga tidak, karena yang namanya pendidikan itu harus ada pengajar dan juga ada siswanya atau peserta didik.
Yang C, Pak A sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik. Nah, konsep praktik pendidikan itu seperti ini. Ada pengajarnya, ada materi yang diajarkan, di sini bangun ruang, dan juga ada responden atau audiensnya, yaitu di sini peserta didik. Jadi yang dimaksud praktik pendidikan di sini adalah yang C. Yang dilihat Pak B sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didik. Nah, ini juga bukan praktik pendidikan. Yang E, Pak H sedang mengunduh file materi pendidikan Pancasila juga tidak. Jadi jawaban untuk soal ke-43 ini adalah yang C. Soal ke-44, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, ini harusnya ada spasi di sini ya. Yang A, memahami berbagai karakteristik, ini tidak. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik ini juga tidak. Yang C, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran ini tidak. Jawabannya meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. Ya, jawabannya adalah yang ini. Jadi untuk soal ke-44 jawabannya adalah yang D. Soal ke-45, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Yang A, memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, ini tidak juga. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, ini bisa saja jika yang tidak menguasai itu banyak, lebih dari 50%. Yang C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, lebih ke arah ini. Kita lihat yang D dulu. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber, ini juga tidak. Melanjutkan ke materi berikutnya, ini juga sangat salah ya. Jadi jawaban untuk soal ke-45 adalah jawabannya yang C. Soal ke-46. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Ini ada penulisan kata ya, yang salah. Di atas itu harusnya ada spasi, online itu harusnya dimiringkan atau diganti daring. Rekan guru, yang berkaitan dengan kemajuan teknologi itu adalah teori belajar sibernetik dari kata cyber. Ya, cyber itu berkaitan dengan teknologi digital atau teknologi online. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-47. Guru profesional antara lain mampu memilih materi pembelajaran. Manakah yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang dimaksud? Jadi yang tidak berkaitan dengan kemampuan memilih materi pelajaran. A, materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran ini iya. Ini termasuk materi pembelajaran yang tepat dan mutakhir, ini juga iya. Yang C, materi sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, ini juga iya. Materi harus dapat dilaksanakan di kelas, ini tidak ya, bisa saja di dalam atau di luar kelas. Materi sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik, ini juga bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pelajaran. Materi pembelajaran. Jadi jawaban untuk soal ke-47 ini jawabannya adalah yang D. Soal ke-48, Anda adalah seorang guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? Rekan guru, trik mengerjakan soal seperti ini itu adalah tetap harus mencari yang paling positif. Walaupun misalkan ini pernyataannya adalah minor, bertentangan dengan pikiran kita, itu kita harus tetap bersikap paling positif. Ya, jadi yang jawaban yang paling positif, jika rekan sudah membaca pilihannya, itu jawabannya ada di yang B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurut semangat saya dalam memberikan yang terbaik. Soal ke-49, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah, jadi dasar pemilihan media pembelajaran yang paling tepat berdasarkan apa gitu ya, inti dari pertanyaan ke-49 ini.
Yang A, pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Ini tidak ya. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang digunakan. Ini juga tidak. Yang C, pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Ini tidak. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ini iya. Menyesuaikan dengan alat evaluasi yang ada. Ini tidak ya. Rekan guru, ketika memilih media yang paling utama dipertimbangkan itu adalah menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jadi soal untuk ke-49 ini jawabannya adalah yang D. Soal ke-50 sekaligus soal terakhir dalam video ini. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya. Namun, Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah, kita lihat jawabannya yang A, siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Ini tidak ya. Sebagai guru, tidak bisa menolak secara frontal permintaan peserta didik. Diterima dengan syarat atau dialihkan ke sesuatu yang lain. Pilihannya hanya dua itu. Yang B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Ini juga tidak. Tetapi permintaannya itu yang positif ya. Kalau permintaannya sangat negatif atau berkaitan dengan kenakalan itu juga pasti ditolak. Yang C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu, ini jelas sangat salah karena di sini dikatakan belum saatnya, ya, belum saatnya dikuasai, tapi di sini belajar sendiri itu malah berbahaya. Yang D, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. Ini juga tidak ya, karena ini berkaitan dengan sekolah. Yang E, siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Yang paling bijak jawabannya adalah yang E ini. Mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Mengatur waktu bisa berkaitan dengan belum saatnya ini sampai saatnya, dan juga ketika rekan sudah memiliki waktu luang. Jadi untuk soal ke-50 ini jawabannya adalah yang E. Rekan guru, itu tadi soal dan pembahasan tryout yang ketiga dari kelas kata untuk bidang pedagogik dan juga TPA. Terima kasih telah berkenan menyimak video ini, semoga bermanfaat dan doa terbaik untuk rekan guru dapat sukses di pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti. Berikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Salam Kelas Kata.